Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada satu perkongsian masalah Exia second generation ini di hadapan saya. Nih, second generation. Jadi apa yang kita mau bahas sekarang ialah benda kecil tapi efeknya sangat besar, di mana sehingga kita terpaksa buka dashboard untuk tengok kenapa dia tidak ada power di sana. Jadi yang mengejutkan kita ialah kereta ini masih baru. Kalau tengok dari segi plate number, dia macam 2017 ataupun 2018 punya keluaran lah, second generation. Jadi apa yang menjadi perbahasan kita sekarang ialah kompresor tidak jalan. Jadi apakah masalah sebenar dan punca-punca kompresor tidak jalan? Saya ada buat 13 sebab kenapa kompresor tidak jalan. Dan kesemua sebab-sebab tadi kita akan relate dengan diagram dan juga kita relate dengan kereta yang ada di hadapan kita. Jadi pada hari ini saya ingin memohon maaf sekiranya suara saya tidak berapa sedap ataupun tidak berapa terang ataupun tidak berapa jelas, sebab saya ada salah sedikit, tapi kita coba juga sampaikan saya customer mau ambil keretanya dan kita mau berkongsi berkongsi ilmu ini. Bukan kita nak mengajar, tapi kita sekadar share saja. Jadi insyaallah sekarang ini kita ada satu list yang mana kita listkan punca-punca kompresor tidak jalan. Oke, kita di hadapan saya ini ada list dia. Kalau kita tengok faktor-faktor kompresor tidak hidup. Mohon maaf dia punya marker pen ini tidak berapa terang. Jadi saya mampu yang ini saja. Boleh nampak ya? Kameramen juga kasih nampak, kalau dalam kamera kadang-kadang tidak nampak. Jadi kita tengok dulu kamera. Oke. Yang pertama sekali adalah kenapa kompresor tidak boleh hidup? Boleh disebabkan oleh fuse kompresor itu sendiri putus. Fuse ini ada dua. Satu daripada kunci dan satu lagi daripada memori. Jadi fuse ini ada satu daripada kunci, satu lagi daripada memori. Kalau fuse diputus memang kompresor akan matilah. Oke, itu yang pertama. Tapi setelah kita cek tidak ada masalah. Itu yang faktor pertama, fuse putus tidak ada. Tidak kita nampak dia fuse putus. So satu lagi adalah daripada relay rosak. Oke, relay pun masalah dia, relay ini dia banyak relay dia. Ada yang relay dalam ICM integrated ICM aja control modul kah. Macam dia dalam relay tu dia duduk satu satu box yang sama macam ni lah orang panggil ni. Kalau saya panggil ni ICM lah ini yang box ni Exia ni. Ini di dalam dia ada relay di dalam. Kalau kita buka ni ada relaynya, kita boleh nampak di sini ada banyak relay. So dia gabung semua relay tu di dalam satu tempat. Sekarang kita tengok dia punya ni. Kita hold dulu, kita cari dulu relay supaya duration tidak panjang. Oke, sekarang ni kalau kita nampak relay tu, nampak relay ya, nampak relay. Jangan kasih di flash dia. Nampak relay tu? Relay ni banyak dalam ni. Relay ni dalam ni ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 biji relay. Ada 7 biji relay, yang kecil 2 dan yang besar ada 5. Betul lah 7 lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 8. Saya tak pasti. Di dalam sini ada 7 biji relay atau 8. Yang saya ingat semua kompresor relay dia duduk dalam satu tempat ni lah. Dalam tempat ni dia punya relay semua. Relay kompresor, relay ECU, relay ni semua dalam. Untuk model second generation, untuk diagram ini Exia untuk second generation. 1KR engine sama, tapi dia ini second generation dia agak ada lain sikit daripada first generation. Dia punya fuse box pun tidak sama. ECU-nya saya rasa pun tidak sama nih. Oke. Jadi apa yang kita mau bahas sekarang, kenapa kompresor tidak hidup? Pertama, fuse mungkin putus. Yang kedua, relay rusak. Kita sudah cek relay, kita sudah ganti pun sama juga. Kita ganti itu pun sama juga. Kita cari yang Exia sama juga. Kita try dia punya sama juga, yaitu relay ICM namanya ataupun integrated relay module. Ataupun saya panggil IRM ataupun integrated relay module lah. Begitu. Oke, dalam relay ini mungkin relay rosak. Lepas itu kita try juga mungkin sebab kompresor tak jalan juga boleh jadi magnet pulley. Ini MGC ni magnet tu yang inilah. Mungkin boleh jadi ini juga. Resak dia ini. Ini magnet pulley. Di dalam ni ada magnet. Mungkin boleh juga rosak. Tapi kita sudah cek tidak juga rosak. Kita sudah cek kereta itu tidak juga rosak.
Jadi relay pun tidak ada rusak, semua oke. Jadi sekarang ini oke semua. Ini pun oke, MGC pun oke. Kita tengok juga seterusnya, kita cek gas kurang. Kenapa gas kurang? Mungkin boleh leaking pun kompresor tak mau jalan. Jadi kalau kompresor kita tidak mau jalan, jangan terus bikin jalan, tengok dulu gas dia kurang kan tidak. Gasnya yang ini tidak ada masalah, oke. Tapi still kompresor tidak mau jalan. Yang kedua adalah pressure sensor rusak. Pressure sensor yang ini, saya kameramen ke sini. Ini nampak nih. Ini pun sudah kita ganti ataupun kita tukar. Kita ganti yang baru ataupun tidak sama juga. Itu juga yang ini. Tiada juga, bukan tidak rusak lah. Dia punya data tidak berapa cantik, dihantar pun ganti sama juga, kompresor tak jalan. Cuma pressure sensor ini dia ada data, ada yang dia punya data itu tidak berapa bagus, boleh juga menyebabkan kompresor tak jalan. Sebab dia yang menghantar maklumat ada gas ke tidak ada gas. Tidak pada pressure sensor ataupun orang panggil kalau maybe ataupun Biba orang panggil pressure sensor. Pressure sensor apa? Pressure switch. Dia pakai switch. Kalau yang 3 wire disebut pressure sensor. Sebab dia ada positif. Ini kameramen sini. Yang 3 wire apa? 3 wire Tuh, 3 wire 3 wire. Dia ada positif, dia ada negatif dan juga dia ada grounding. Jadi 3-3 ini semua dari ECU lah. Jadi ini pun kita sudah cek. Still juga tidak mau hidup. Kita ganti pun lebih kurang sama juga. Jadi thermostat regulator kita ganti dengan PCB ini. Ini kita ganti sama juga. Kita ganti PCB kereta lain pergi sini. Yang dikatakan PCB itu yang ini. PCB itu yang inilah. Ini satu set lah. Dia duduk begini. Ya apa? Yang dikatakan PCB itu inilah. Ini duduk sini. Kameramen sini ya. Dia duduk beginilah. Oke, ini nama PCB lah. Kita ganti PCB dia sama juga. Kita ganti begini sama juga. Ini yang dikatakan PCB adalah yang inilah. Yang mana? Yang kita simpan dulu elok-elok ini screennya. Kita simpan nih, kita ganti yang ini satu set pun sama juga. Kita ganti satu set pun sama juga dia. Dia still masalah juga. Kita ambil Exia yang sama model dengan dia, sama juga ini. Exia nih sama juga. Kita ganti satu set sama juga. Jadi still kompresor tidak mau jalan. Jadi seterusnya setelah kita tengok PCB pun boleh rosak pun boleh menyebabkan nih. PCB ini dengan ini pun boleh jadi masalah. Kompresor tidak jalan. Oke, jadi kita sudah cek juga PCB still tidak juga jalan, semua oke, still kompresor tidak mau jalan. Lepas itu kita cek termistor, kita kasih direct sama juga. Termistor tuh yang duduk di sini di bawah cooling coil, di dalam nih, kameramen boleh sini. Termistor tuh dia duduk sebelah sini lah, sorry, sebelah sana dia. Kameramen sini, dia duduk di sebelah sini. Kita sudah cek juga, kita kasih direct pun sama juga. Kameramen boleh nampak sini, yang putih nih. Ya, apa nih? Ini termistor kita directkan. Ini pun sama juga, dia still tidak mau jalan kompresor. Termistor ini kita boleh kasih direct atau ini dia pun tidak mau jalan juga. Oke, seterusnya kita cek yang lain. Semua oke, termistor. Lepas itu kita IRM nih yang tadi itulah integrated relay module tadi kita sudah jelaskan, kita sudah tukar sama juga. Lepas itu ini wiring kita akan bahas kemudian. Jadi ECU rosak pun boleh jadi sebab kaki negatif 86 untuk P kompresor, ECU yang jaga tapi kita suspek bukan ECU rosak. RPM drop tidak juga, dia engine steady 1000 juga RPM hingga 980. So kalau di bawah 500 baru engine akan kompresor tak mau jalan. Sebab terlampau drop mungkin sebab throttle body kotor. Macam inilah contoh kita tengok engine boleh drop ini disebabkan oleh throttle body ini kotor. Tapi kita nampak tadi ini throttle body, kita tengok RPM 900 juga lebih, so tiada isu pada RPM drop. So RPM drop, kompresor pun tak mau jalan. Kores baru dia jalan. Oke, seterusnya engine overheat. Yang terakhir ni lah, engine overheat. Bila kita cek tadi kereta ni, overheat pun boleh juga sebab dia kata engine sudah panas, memang ECU akan arahkan untuk tidak akan sambung kompresor sebab dia akan menambah kepanasan pada engine. Jadi ECU akan off-kan aircon sendiri. Walaupun kita mau pakai aircon, tapi kalau overheat engine dia akan blok itu sistem aircon supaya tidak hidup untuk mengurangkan kepanasan berganda kepada engine. Jadi ke semua benda-benda tadi ada satu sahaja yang menjadi persoalan sekarang. Daripada sini mungkin juga yang terakhir adalah masalah wiring, juga mungkin masalah soket, mungkin masalah konektor, mungkin juga boleh menjadi puncak kepada ini. Jadi bila kita cek tadi apa yang masalah kereta ini, kita akan start. Dan kita start sekarang kereta ini, kita akan tengok apa masalah ini kereta. Kita ambil satu test lamp. Kameramen satu orang ambil test lamp.
tes lem untuk kita tes itu PCB punya nih. Oke, sekarang kita akan start. Kameramen mungkin dari boleh sebelah sana. Saya start nih kereta. Oke, minta maaf ini kereta kita buka. Ini kereta kita terpaksa buka sebab kereta ini terpaksa kita buka ya. Terpaksa kita buka memandangkan semua benda yang kita senaraikan tadi ya. Bising lah. Apa? Kita kunci dulu sekejap. Kasih anu dulu. Kasih post dulu. Ya, assalamualaikum ah. Jadi kita sambung tadi ada azan. So kalau kita nampak di meter nih, kita tengok meter nih, RPM hidup engine Yang tengok RPM tuh. Yang ebek keluar tuh memang sengaja kita buka dashboard, memang kita terbuka nih. Kenapa kita buka dashboard ini? Sebab semua benda 13 perkara tadi, hampir ke semua tadi kita cek semua oke. Jadi kita menjadi pening dan akhirnya kita buka dashboard, ada wiring input yang tidak ada. Jadi bila kita tekan AC, di sini AC jangan terpengaruh lah. AC pun kita sudah tekan, ini pun kita sudah nih, kita sudah pusing. Blower pun jalan blower jalan. Coba kita tengok sini. Blower jalan Kita tengok dulu. Itu ambil tisu dulu supaya nampak itu angin. Dalam kamera tidak akan nampak itu udara. Oke. Tengok blower sudah on. Kita tengok ini tisu ada. Ini blower jalan nih. Nampak. Nampak nih. Nampak ada saya off. Saya on. Blower on Tuh. Oke, on blower. Sekarang ini AC, dengar kameramen fokus di sini AC. Kalau kita nampak AC, ini jangan tengok mentolnya. Oke, ini mentol kalau putus pun tidak semestinya ini nampak nih. Ini menyala kan? Oke, jadi sekarang ini yang kita isukan ini adalah bukan dia punya mentol. Yang kita isukan sekarang adalah kenapa kita tekan AC, kita scan dia punya data stream. Kameramen ke mana data stream tadi? Nih. Sekejap kita tengok dalam data stream Dia punya data stream mengatakan PCB off. Kita tengok. Cek engine tiada. PCB off. Oke, kalau kita tengok, kita select all. Kita tengok on. Oke, kita tengok bagian aircon Ini kita tengok on sudah. Kompresor sudah ini on. Ini AC kita sudah tekan. Kita tengok sini data stream. Oke, kalau kita tengok sini. Nampak kompresor tidak jalan nih. Tuh, tapi aircon selepas kita ganti pressure pressure sensor baru ada nilai. Yang hari itu 0.73 di sini. Itu hari yang sebelum kita ganti pressure sensor dia kosong betul Dia kosong betul kita ada videonya ya sekejap. Ini sekarang aircon ada sudah betul AC. Maknanya aircon ada, sensor bekerja dengan baik. Tapi yang video hari itu sekejap saya tengok dulu, boleh hold dulu sekejap saya kasih tengok sebab orang tidak percaya kalau cerita siapa ini. Oke, hold dulu. Oke, assalamualaikum kalau kita nampak AC, nampak ni ada tekanan hari itu dia punya sensor, ada sensornya nanti bagi dulu. Ada dia punya sensor itu hari kosong kosong. Ini kita baru ganti baru. Kalau kita nampak di sini, sekejap saya pergi tengok contoh lah contoh. Contoh kita tengok di sini video saya hold dulu sekejap saya tengah cari dulu. Oke, kameramen boleh ke sini. Mana itu saya punya sudah hold kah? Ya. Oke, assalamualaikum Ini sekarang sudah kosong Ini saya cabut wire tuh untuk saya buktikan bahwa sensor yang saya cabut tuh oke. Sekarang saya sudah cabut. Nampak nih? Saya sudah cabut wire 3 wire nih sensor. Saya sengaja cabut. Ini saya sudah ganti baru Boleh tengok dalam tuh. Saya sudah ganti baru. Nih baru nih nampak ketara baru Ini baru. Yang lama tengah cari. Jadi masa dia datang ini barang, ini orang, saya cek dia punya AC refrigerator refrigerant pressure ni tekanan aircon tu tidak ada. Sedangkan kami masuk meter ada gas. Ada gas kami masuk ada gas. Jadi bila kita masuk ada gas, jadi kita salahkan tu sensor. Wire bersambung, tak tahu sensor tu mana. Allahu alam. Jadi kita cek dia punya ni gas ada. Oke, sekarang kita try masuk cara manual lah. Oke, sekarang ini kita tengok. Kita masuk betul ke ada gas sebab tekanan ni akan keluar bila ada gas. Sekarang ini kita tengok ada gas ke tiada. Oke, sekarang walaupun kompresor dah hidup, tapi kita still boleh tahu yang menggunakan sensor. Yang tak menggunakan sensor agak payah sikit. Boleh nampak ni. Kita masuk. Oke. Bagian high pressure. Oke, kita masuk. Kita tekan. Alright, kita masuk dulu, kita tengok dia punya ni. Oke. Kita tengok. Gas ada. Gas ada, betul?
Tengok meter gas ada ha? Itu 120, itu lebih kurang gini lah. 100 lebih, betul? Patutnya 50 pun dah kompresi akan jalan kalau betul gas tidak ada. Masalahnya sekarang ketika dia datang ini kereta, ada dua isu hari itu, dua masalah ini kereta. Satu masalah AC air pressure kosong Saya sengaja cabut wayar tuh sebab sensor yang asal saya tidak jumpa. Saya mau buktikan sekiranya sensor itu tidak berfungsi. Nampak tu saya cabut. Oke, saya cabut Sekiranya saya cabut, memang kompresor tidak akan jalan. Sebab sini saya sudah bahas. Apabila apa nama relay mana satu tadi itu? Pressure sensor mana pressure sensor? MGC gas kurang. Pressure ini. Apabila ini bermasalah sebab disebut pressure sensor rosak. Nih. Jadi masa dia datang hari itu kami tengok dalam scanner dia kosong. Jadi saya gantilah dia punya ini kosong kosong. Jadi saya ganti, ingatkan kompresor boleh jalan tapi still tidak jalan. Tapi at least kita sudah selesaikan satu masalah yaitu pressure sensor bermasalah. Sekarang saya sambung Saya sambung, kameramen tengok sini. Saya sambung balik, kita akan tengok. Saya sambung, satu orang tengok situ screen, saya sambung dulu. Ini baru nampak ada stiker lagi. Saya sambung balik, saya nak buktikan bahawa bila gas tidak, bila sensor rosak pun kompresor tak mau jalan. Oke, sekarang kita akan tengok ada nilai ke tidak. Tuh, nampak 0.75 Mbpa. Mananya ada aircon, ada gas di dalam, sama ini. Masalahnya mula-mula datang kami tengok dia kosong. Jadi kami ingatkan selesai masalah ini mungkin sensor saja rosak. Apabila kami sudah ganti, ada nilai sudah, tapi kompresor still tidak mau jalan. Tengok kompresor tidak jalan. Tengok Oke, tengok ni. Kameramen boleh kasih flash kan? Kompresor tidak jalan. Bawah sekali tu nampak. Nampak? Kompresor tak jalan, betul? Nampak ni? Kompresor tak jalan. Jadi bila kita ganti, still lagi kita pening sudah. Fuse semua sudah cek. Jadi kalau kita tengok data stream yang lain, sekejap. Kita masuk sini. Oke, perhatikan tadi selesai sudah bagian aircon, jadi sensor kita sudah tukar. Kita tengok perkataan apa nih? Bateri, current oke, temperature pun tidak panas. Kita tengok dia punya apa nama? Battery voltage, currentnya oke. Dia punya benda-benda lain pun tidak ada masalah. Jadi kita tengok yang bagian yang penting saja berkaitan dengan aircon lah kita tengok. Kita tengok bagian aircon. Kita tengok sekali sini. Oke, kalau kita tengok sini AC, gas sudah ada, signal air condition signal off. Sedangkan kita sudah on itu PCB. Ini air condition signal on ni, off ni mesti PCB tidak nih. Sekarang masalahnya PCB sudah kita on, tapi dia tulis di sini off. Jadi bila kita sudah off sudah itu signal dia, kita pun heran. Tengok, kita masuk dalam sana kita tengok ya. Aircon condition signal off. Aircon condition signal off. Kita tengok kenapa dia off. Coba tengok. Ya, coba tengok dia punya ni lah. Coba tengok dia punya ni. Oke, kita tengok ini on, tengok AC on, blow pun ada. Saya sudah kasih tahu tadi kan. Blow pun ada Kita tengok. Ada. Jadi kenapa dia tulis di sini PCB off? Ini coba kameramen sini. Aircon condition off nih, bila PCB ini off. Ini, kita off nih blower, kita off nih, dia akan tulis off. Masalahnya sekarang kita on kah? Apakah dia tidak tetap tulis off? Dia tidak ada perubahan. Oke, aircon kita sudah selesai ya. Aircon punya sensor, punya gas sudah selesai ya. Selesai sudah. Sekarang ini masih lagi kompresor tidak jalan. Jadi apa lagi masalah nih kereta? Relay sudah kita cek, kita ganti PCB sudah. Kita ganti macam-macam, kita ganti dia punya fuse pun sudah. Apa lagi masalah ini kereta? Jadi setelah kita cek untuk menjawab persoalan ini, sekejap kita tengok dulu. Ada lagi satu saya mau bagi tengok. Aircon condition signal. Coba kameramen kasih pause dulu. Saya mau cari itu yang daripada ECU punya. Nanti duration panjang betul. Oke, sambung tadi ya. Jadi insyaallah, jadi kita sudah berusaha. Jadi untuk menjawab semua persoalan kenapa saya buka ini dashboard, kenapa saya perlu cari semua dia punya punca-punca walaupun dia kereta baru, jawabannya ada di depan. Mari kita pergi diagram. Untuk menjawab persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Kereta ini sudah saya buat. Masalahnya kecil saja, tapi kecil-kecil pun wena. Sengsara bos, terpaksa kita buka dashboard baru kita tahu jawabannya. Jadi untuk menjawab apakah masalah ini kereta setelah kita ganti pressure sensor, tengok gas, kita sudah ganti IRM nih, integrated relay module ini,
kita ganti PCB, kita ganti semua kereta ini sama juga. Jadi apa masalah ini kereta? Jawabannya ada di diagram nih. Jawabannya ada di diagram nih. Oke, kalau kita tengok sekarang, oke, kita bermula daripada ECU. Ini ECU dia ini namanya engine control unit. Terpaksa kita cut dia sebab kenapa takut duration panjang betul ini. Ini namanya ECU. Nih. Ini semua lah otaknya engine inilah nih. Nih, oke. Jadi ECU ini dia kena ingat, kita cerita pasal kompresor sejak Econ, yaitu wiring Exia second generation. Engine 1KR. Oke, kita sekarang ini daripada kunci, kameramen kalau jauh enggak nampak nih, kabur-kabur nih. Oke, minta maaf kalau enggak berapa kabur, jadi pandai-pandailah kameramen kasih zoom. Oke, kalau kita tengok di sini, kompresor ada di sini. Kompresor. Nah, hidupkan kompresor banyak benda yang kena ambil tahu. Tapi asasnya untuk hidupkan kompresor, perkara pertama kena on AC. Kena on AC, kena on TR. TR ni maksudnya thermostat regulator yang adjust sejuk tu. Sekejap saya ambil tu kabel dalam. Okey, ini adalah PCB. Ni tengok PCB. Ini disebut thermostat regulator TR. Yang ini switch blower. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini AC. AC di mana? AC ni button dia ni, lubang dia ada di dalam tadi tertinggal. Jadi tekan AC, tekan blower, tekan thermostat regulator, kompresor still tidak akan mau jalan. Untuk dia jalan kompresor, syarat dia banyak. Yang pertama, AC kau kena tekan. SB kena tekan. TR kena tekan. Resistor kena sambung. Thermistor dekat cooling coil kena sambung. Apalagi? Pressure sensor tadi yang ini. Yang kita buat tu pressure sensor kena sambung. Masuk input pergi ECU. Okey, input dari ECU, hidupkan sudah kompresor. Ini nampak ni, kompresor kaki 86 pergi sini, nampak? Ini relay kompresor, relay kompresor ke kaki 86 negatif. Ini 87 kompresor nak on, negatif daripada grounding. Betul, ini kompresor tak hidup ni. Jadi sekarang untuk hidupkan kompresor banyak benda yang isu kena tanya. Contoh sekarang dia tanya, Econ kau tekan, TR kau tekan, SB kau tekan, resistor sambung, thermistor sambung. Tapi adakah dia hidup? Tidak hidup. Dia kena tanya lagi pressure sensor ni. Dia kata, oi, ada gas ke tidak? Yang tadi 3 wire ni, inilah. Dia masuk pergi ECU. Dia masuk pergi ECU. Masih lagi tidak hidup. So dia kata ECU, dia kena tanya lagi ECT sensor. Iaitu engine coolant temperature. Mana engine coolant temperature ni? Saya tidak tulis. Iaitu bila engine coolant temperature, engine panas, dia tidak akan kasih ini. Engine coolant temperature mana? Ini engine overheat ni. Siapa yang kontrol? Adalah ECT sensor. Jadi dia tanya lagi ECT sensor sini. ECT sensor. ECT sensor cakap, okey, engine tidak panas. Engine okey, barulah proses 90% nak hidupkan kompresor. Belum hidup lagi. Dia pergi tanya lagi tu bahagian RPM. RPM 1000 ke tidak ni, nampak RPM. Kalau RPM ni drop, dia pun tidak mau hidup. Jadi semua lengkap ni, barulah dia hantar kaki negatif pergi relay kompresor. Nampak ni 86. Yang ini 85 daripada kunci, nampak kunci tu kunci. Positif. Ini positif. Ini kaki positif, ini negatif dari ECU negatif. Okey. Jadi bila ada positif dengan negatif, apa ni? 85 ni positif, ini negatif dari ECU bertemu, maka berlakunya medan magnet. 30 tadi ini akan bersambung dengan 87. Nampak ni 87 ni. 30. 87 tepi kompresor. Jadi persoalannya sekarang, apa masalah ni kereta setelah saya terangkan ini? Dia punya masalah kenapa kompresor tak mau jalan. Jawapannya terletak di 2 tempat. Satu tadi adalah masalahnya pada sensor mana tadi? Pressure sensor ni rosak. Yang ini tadi 3 wire. Yang kedua masalah di sini. Ini masalah dia. Yang terjadi adalah masalah di sini. Satu, ini masalah di sini, masalah di konektor di sini. Itu masalahnya kenapa? Okey, kalau kita perhatikan daripada diagram, masalah sekarang ni blower ni, kaki blower ni kalau kita perasan, blower ni apa ni? Kita tengok perhatikan blower, dia unik sikit. Mungkin ada orang bercakap, kalau switch blower ni dia tidak kaitan dengan ECU, sebenarnya itu adalah salah untuk kereta Exia yang saya buat sekarang second generation. Sebab kita sudah study tadi, tengok diagram apa semua, kita study tengok rupanya dia ini ada masuk pergi ECU juga, nampak ni. Ini switch blower 1 2 3. Ini. Ini switch blower, SB ni switch blower, TR ni thermostat regulator, AC tu yang di sini. Jadi dia sebenarnya switch blower ada juga kaitan dengan ECU. Dia bila ke on blower,
dia akan bagi tahu juga isu saya tengah on blower. Apa tujuannya itu kena tanya engineer. Itu mengikut diagram daripada kilang lah. Jadi sekarang apakah isunya kenapa kompresornya mau jalan? Isunya tadi di sini. 1, 2, kita fokus pada sini. Oke, kalau kita perhatikan kenapa kompresornya mau jalan, perhatikan fuse 40 ampere nih. Oke, kameramen ke sini. 40 ampere ini. Oke, masalah dia sekarang blower, ini nampak STR nih 40 ampere, nampak 40 dengan ini 40 sini STR 40. Oke, kalau kita nampak 40 ampere nih blower punya nih. 40 ampere blower punya. Oke, kalau kita tengok di sini diagram. Oke, untuk mudahkan dia masuk kan? Dia masuk 40 ampere betul? Dia masuk 40 ampere, pergi kaki relay mana? Kaki relay blower. Oke, kita tengok kaki relay blower ni, kaki 40 masuk. Dia masuk. Okey. Dia pergi kaki 30 relay blower, betul? Kaki relay 30 ni, ini 87 pergi blower, betul? Positif, betul? Pergi positif. Tapi kena ingat untuk relay untuk Exia second generation, kaki 87 satu pergi blower, dia pecah dua. Satu pergi Swiss AC. Coba tengok kameramen. 87 ni yang pergi blower positif ni, ini negatif ah. Sekejap. Resistor ni negatif. Ini resistor dia kontrol kelajuan melalui negatif saja. Positif kita fokus pada positif. Okey, kalau kita nampak diagram original dari kilang, 87 okey pergi blower betul. Kaki yang output pergi sana, dia pecah dua di sini. Dia ada jembatan ni, nampak? Dia pecah dua di sini. Dia ada dua laluan. Nampak? Ada dua laluan. Dia pecah dua di kaki 87. Satu kaki pergi relay blower. Okey, satu kaki pergi relay blower, satu lagi kaki pergi Swiss AC yang tidak menyala tadi ni. Nih, Swiss AC yang tidak menyala. Nampak? Input masuk positif. Okey, sekarang masalahnya input positif ni tidak ada. Nampak? Tidak ada. Nampak? Kita cek tidak ada. Tidak ada current masuk sana. Okey, kita masuk ke dalam. Saya akan kasih direct ini kompresor. Dengan syarat semua sudah sambung, saya akan direct. Jadi, wire yang pergi AC ni mana? Yang pergi ECU ni. Nampak? AC ni pergi ECU. Ini warna, kalau kita nampak di sini warna apa? Kita masuk dalam lah, senang cerita. Okey. Ini ilmu mahal, kameramen boleh ke sini ya. Kameramen sini. Okey, kalau kita nampak AC, ya kompresor tidak jalan lah. Kameramen boleh ke sini sedikit. Nampak ni? Okey, perhatikan wire yang dua daripada kiri saya. Nampak ni? Ini dua daripada kiri saya. Yang warna ungu ni, ungu kah? Purple lah. Purple, warna purple. Kameramen boleh nampak ke purple sini? Okey, di luar pun boleh. Okey, sekarang kita tengok sini. Kita baru dapat engage to class tadi. Nih. Nampak ni? Ini class switch off. Off juga dia. Jadi, mananya kameramen pun boleh pegang. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita tinggalkan dulu sudah ini. Bila PCB sudah off, confirm lah class engage to off. Okey, sekarang ini kita tengok wiring ni. Perhatikan di sini. AC. Nampak AC? AC nampak? Okey, jangan tengok wire yang 4 ke kiri saya ni. Dia ada 4 wire, betul? Okey, sekarang saya cabut Saya cabut wire ni. Saya boleh hidupkan kompresor ni. Okey, saya boleh hidupkan kompresor setelah saya buat. Okey, kompresor saya kasih cabut dulu. Okey. Saya cabut dulu ni. Okey. Ini saya cabut Okey, perhatikan di kaki. Kita bukan jual ubat ini heater Yang lain ni adalah grounding. Ini heater. Tengok sini. Tengok pattern dia ada heater ni, nampak? Ada heater. Ini switchnya pun kili-kili sudah ni. Pandai lepas-lepas. Okey. Ini pun pandai lepas-lepas. Nah, kita tekan kanan dada. Okey, kita tekan laju-laju baru dia okey. Aduh, masalah juga nih. Tapi bukan pasal switch saja masalah nih. Kita try dulu. Aduh. Sekejap Ini pun minta ownernya gantilah. Tadi dia sambung juga. Awal dulu. Okey, cara tekannya dia bilang main kasar-kasar. Macam ni. Mau tampar dia lagi. Okey, sekarang jangan fokus pada switch. Kita bukan salahkan switch, ada kaitan sikit, tapi yang betul-betul bermasalah adalah bukan pada switch. Ada sedikit lah on the way sudah merosak mungkin. Yalah, susah juga mau cakap ni, mungkin time tekan button kali kah ganas ataupun quality dia kah. Okey, sekarang 1 2 3 4 ni jangan peduli. Ini heater Jangan peduli. Heater ni pemanas ni. Yang kita peduli ini aircon saja, dua ni. Yaitu di sebelah kiri saya, paling kiri adalah purple, yang ini adalah merah jambu ataupun kalau dalam bahasa Inggris merah jambu apa? Warna pink dengan ini. Okey, kalau kita tengok di pink, okey, yang ini pergi ECU kalau nak siap saya, betul? Nampak ini pergi ECU
Oke, sekarang PGCU yang ini adalah input masuk daripada AC tadi itu. Nih, dia tidak ada current, betul? Tidak ada current, patutnya kena ada current nih dua nih. Dua current. Sekarang saya direct ECU, saya tipu dia, saya tipu. Saya tengok, saya kasih positif nih, tangan saya nampak nih. Ada positif, saya kasih positif nih. Saya tengok, nampak tuh api. Oke. Jadi ini saya kasih positif di sini, jangan buat macam saya. Ini untuk yang biasa saja. Oke. Yang warna kiri ini pergi ECU, yang ini adalah input positif. Jadi bila kita tekan switch nip, ini akan pindah ke sebelah. Sekarang saya kasih direct. Betulkah hidup ini kompresor? Oke, saya direct. Oke, satu orang boleh tengok saya direct. Tuh kompresor jalan. Tengok. Boleh pergi tengok sana kompresor, kameramen. Oke. Oke, kameramen boleh kasih flash. Zul, kawan dia Zul. Oke, saya on kompresor. Oke, jalan. Betul? Kasih gambar dia. Sekejap saya bagi laser saya. Zul, nah. Kasih tunjuk saya bercakap di situ. Oke, sekarang saya kasih direct. Jalan. Kompresor jalan, Oke, kameramen boleh tengok. Saya lepas. Saya sambung. Saya lepas. Saya sambung. Jalan. Oke, kameramen boleh ke sini. Oke, jadi sekarang ini apakah permasalahan ini kereta sebenarnya? Oke, permasalahan dia bukan masalah ECU lah. Kita tengok, kita direct, dia hidup. Kita boleh tengok di RPM sini. Saya hidupkan lampu, tak payah tengok kompresor pun boleh tengok sini. Oke, tengok sini ya. Saya direct, tengok tangan saya boleh nampak dua-dua satu kali ya. Begini. Boleh? Saya direct. Nampak perubahan tuh pada jarum tuh, tengok. Saya lepas. Tuh kompresor. Saya jalan. Saya tahu lah kamu dengar, saya dengar nih. Oke. Jadi sekarang masalahnya sekarang apa? Masalahnya sekarang wire ini tidak ada positif. Oke. Wire positif ini, kalau kita tengok, ada dua sebab kenapa dia tidak ada. Satu adalah konektor, yang kedua dia putus tuh fuse. Masalah sekarang fuse ini ada 5 ampere nih, tidak putus juga. Jadi sekarang ini apa yang kita buat sebenarnya, kenapa tiada ini power? Ini kita direct sepatunya, bila kita direct begini, dan begini, ini negatif kan? Bukan negatif daripada ECU, saya kasih positif tapi jangan coba-coba. Tuh. Apa? Dia jalan kompresor. Tuh, saya lepas. Ya, jadi dari ini pergi kompresor, pergi ECU tadi ini, warna pink. Sekejap saya pergi depan, pergi diagram dulu. Pergi diagram, tengok. Oke. Warna pink. Sekejap, mana marker pen? Sudah all kah? Oke, sekarang ini warna pink. Yang mana yang pink? Yang pink itu pergi mana? Pergi kompresor, betul? Ini, saya highlightkan ya, pink. Ini pink kah? Saya tengok, aku pun tidak ingat sudah. Pink yang pergi kompresor, Itu pink pergi kompresor. Pink kan? Sekejap, saya tengok dulu. Allahu Akbar. Saya tidak boleh ingat toh. Bukan pink, purple. Purple pergi kompresor. Yang ini, tengok, perhatikan. Perhatikan ini, warna ini dari AC ini masuk, current masuk positif, ini current masuk pergi ECU, nampak? Pergi ECU, betul? Dia mau bagi itu ECU baru boleh dibagi current, betul? Sekarang masalahnya di sini nih. Jadi positif ini adalah warna purple. Ini purple, macam mana mau cakapnya? Ini kah dia? Oke, ini. Ini AC. Nih. Boleh fokus ini ya. Ini warna pink. Purple. Ini warna purple, yang ini warna pink. Pink ini merah jambu, ini purple yang pergi ECU. Oke, kalau kita perhatikan, tengok kameramen fokus bagus, tengok purple nih, tengok di sini yang pergi ECU yang saya kasih direct tadi ini, yang kasih direct pakai tangan tuh, ini saya kasih direct warna purple, warna purple, nampak dia pergi ECU, betul? Pergi ECU, betul? Ini betul pergi ECU, betul lah? Lepas tuh yang dari ECU yang mau masuk pergi ECU ini warna apa? Warna pink. Nih, warna pink yang tidak ada warna merah nih di sini. Jadi sebab itu ada masalah dari segi fuse 5 ampere ataupun konektornya ada di sini. Jadi kalau kita nampak di sini, apakah masalahnya yang masalah fuse ataupun masalah konektor di belakang micu ni ataupun BCM. Ini micu ataupun BCM. Micu ni multiplex kan nama dia. Aku pun dah tahu dia dalam ni. Oke, kameramen dia punya punca ada dua.
Sebab fuse ini sudah kita ganti, still dia juga masih masalah. So masalahnya di sini. Kameramen boleh sini. Ini micu namanya ataupun BCM. Dalam ini dia bukan sekadar kotak fuse, di dalam ini ada relay banyak. Relay pil pump, relay apa semua mungkin setahu saya belum study lagi betul-betul, tapi di sinilah semuanya. Electric pump, apa semua di dalam sini. Kita tidak nampak nih. Untuk model pertama itu fuse semua, relay ini semua duduk di luar. Jadi kaitannya dengan fuse yang ini, kameramen fokus balik sini. Ini tidak ada positif kan? Ini positif ini tiada nih. Dia masalahnya di mana? Dia masalahnya di sini. Dia masalah konektor saja. Ini memang betul-betul kerja gila lah bagi saya. Sebab kita setengah mati cari puncanya. Oke, warna ini warna purple PGCU, betul? PGCU warna ini adalah daripada input. Ini output PGCU, ini input. Input. Jadi kita tengok input. Kenapa input tidak ada? Coba kameramen komen ke dulu. Buka dia. Boleh kasih dulu. Buka dulu sempit. Oke, dia punya konektor saja masalah, kita bersihkan. Itu nih. Ini masalah dia. Sekejap. Warna pink tadi itu dia bersambung dengan macam orang panggil BCM lah. Oke, nampak nih warna pink nih. Nih. Nampak nih. Nampak nih? Dan nampak nih, Nih warna pink nih. Oke, sekarang saya boleh kasih positif di sini, itu kompresor boleh hidup tuh. Dengan syarat saya sambungkan di sini, betul? Sekejap. Kita sambung dulu. Mana dia punya ini. Kita sambung Sambung. Oke. Kita sambung sekejap, saya sudah cabut. Warna apa tadi? Pink Pink. Yeah. Ini kan? Ini pink Kita cucuk daripada sinilah belakang kalau dapat. Alah. Tidak dapat, ni terlampau rapat dalam. Pink Dapat ke sini Zul? Coba cari jarum dulu. Sekejap hold dulu. Oke, sekarang perhatikan ini aku kasih letak besi tajam nih. Oke, sekarang ini yang tiada masuk current input tadi. Jadi saya kasih direct Saya kasih direct begini. Saya kasih direct. Ini positif saya kasih direct tuh, kompresor jalan. Coba tengok di kameramen sana aku begini tangan pergi tengok kompresor, saya on off. Oke, kompresor jalan. Oke, jalan, saya off. Saya jalan. Off. Saya jalan. Oke, kameramen masuk sini balik. Oke, jadi warna yang masalah sekarang ini adalah, coba kameramen masuk sini. Jadi yang masalah sekarang yang warna pink nih, ini pink. Ini kita sudah sambung tengok kameramen ini kita sudah tekan. Walaupun lampunya jangan terpengaruh dengan lampu walaupun dia menyala. Ini kita sudah sambung soket. Kita direct dari sini dia menyala, tapi hati-hati buat inilah. Oke, kita sambung. Kita boleh tengok sana. Tuh. Daripada lampu pun boleh tahu, tengok kameramen sana, meternya pun boleh tengok. Saya off. Oke, saya on. Oke, kita tengok dari segi sini. Mesti dia cakap pressure switch on tuh. Oke, sekarang kita tengok. Mana sudah itu Zul tadi? Tapi engine dulu. Tapi engine. Kameramen boleh sini tengok Oke, saya akan directkan data stream. Select olah, senang. Dia paling atas juga nih kan. Oke, sekarang dia off Oke, sekarang dia off, betul? Mana sudah itu? Icon signal off, betul? Sedangkan sudah on sambung kan? Ini pun walaupun saya sambung tadi sama. Jadi sekarang satu orang boleh tengok kameramen sini, saya direct. Boleh tengok sini, off ke on. Oke, sekarang saya sambung. Oke, tengok signal dalam. On, betul? Saya off. Off, saya on. Tengok. Fokus pada perkataan icon condition signal. On. Saya lepas. Off. Saya sambung. On, betul? Tengok tangan saya sini. Nampak? Saya off. Saya off tangan saya ini, saya tekan bagi positif ini sangat penting. Oke, saya off. Tengok sana dia pun off, betul? Dia off, oke? Jadi masalahnya mana? Masalahnya ini. Masalahnya konektor saja. Ayam mati punya kereta. Jadi sekarang ini konektornya duduk sini, wire dia terlalu halus. Jadi apa yang kita buat tengok sini? Dia berlaku
macam apa? Macam mana mau cakap ya? Dia punya pin nih, bila kita cabut kita spray dalam nih, yang pin tadi nih, yang ini terlampau halus. Jadi bila terlampau halus kadang-kadang dia tidak connect. Sedangkan fuse-nya yang ini kita sudah sambung. Sekarang kita sudah spray dia, kasih bagus-bagus, kasih jepit-jepit macam jadi perawan. Oke, fuse sudah nih. Jadi sekarang ini kita sudah kita try, kita kasih stop dulu, kita kasih dulu kurang duration, kasih pause dulu. Alright, kita sudah sambung. Oke, konektor sudah rapat di belakang nih. Sebab kenapa kita buka dashboard? Kamu tahu jawabannya kan? Macam mana kami mau tahu ini? Kami terpaksa bongkar satu-satu dari ujung ke ujung untuk kami tahu ini barang apa masalah dia. Jadi masalahnya konektor saya tidak berapa gripping dan fuse-nya untuk yang itu di sini. Nih. Ini fuse-nya di sini. Tapi kita cek fuse-nya tiada juga putus. Jadi kita menganggap ada konektor yang bermasalah. Jadi konektor yang saya maksudkan dalam diagram itu yang ini. Yang ini bermasalah. Dan kita sudah rapatkan, saya balik, kita kasih grip. Dan fuse dia yang untuk yang itu AC ini yang ini. 1, 2, dari atas nih 2. Tapi kalau sudah kita cek begini hidup, kita cek begini hidup, still juga tidak keluar AC. Ini on sudah kita tengok. Di sini pun sudah on, betul kameramen? On. Fuse pun tidak sambung, on. Mananya kita tengok wiring lah. Kalau sudah fuse oke, semua tidak oke, mananya cek wiring dia. Jadi kesimpulan daripada cerita tadi itu adalah masalah konektor dan juga pressure sensor. Jom kita ke depan. Jadi kereta sekarang ini kompresor tengah jalan. Tengok. Mungkin kameramen boleh tengok sana. Kita tengok berapa minit sudah? Oke, tengok kompresor jalan. Tuh. Jalan kompresor dia. Boleh tengok siapa yang biasa tu tengok. Ini mungkin nih boleh nampak tangan saya. Oke, nampak nih? Nih hidup nih, nampak nih? Nih, mungkin ada yang dah nampak tadi nih. Tuh, nih. Mana saya punya laser dah? Saya ambil laser saya dulu. Oke, jadi sekejap saya ambil laser dulu. Oke, kira sudah hidup kah? Oke, sekarang ini kita tengok laser. Tuh, hidup kompresor tu. Kalau kompresor off macam ni lah. Saya cabut lagi balik. Saya cabut di pressure sensor. Tuh, off Saya sambung pressure sensor. Jalan lagi. Jangan nampak. Jadi kesimpulan daripada cerita ini ada 2 masalah saja. Satu masalah di konektor, satu lagi masalah sensor. Jadi masalah keretanya ada di sini. Yang inilah. Yang kedua lagi masalah di konektor yang tadi sini. Konektor sebab ini 87 bersambung, fuse tidak putus. Kalau fuse putus boleh ganti fuse. Jadi fuse-nya tidak putus, dia berlaku masalah konektor di sini dan juga masalah pressure sensor di sini. Jadi selesai masalah kereta ini. Kenapa kita buka dashboard? Sebab kita mau tahu apa masalah dia. Bukan senang kita mau kongsi benda ini, mengambil masa yang lama juga. Apa orang bilang, untuk kita share ilmu, sekarang ini pun sudah jam 9 ke jam 8, semata-mata untuk kita share ilmu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang serba ringkas ini insyaAllah boleh memberi manfaat kepada kita semua. Jadi apa-apapun sekiranya info yang sangat berharga ini, mohon subscribe, like ataupun share. Ini ilmu tidak ada dijual lah. Ini ilmu kau minta pun orang tak akan bagi. Sebab kita tergerak untuk bagi ini sebab kebetulan ada customer yang mencabar minda. Jadi semua ilmu yang saya bagi ini insyaAllah tolong sebar-sebarkan, mudah-mudahan dia memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Kita bukan pandai, tapi kita kongsi saja. Jadi sekiranya video ini bagus, boleh subscribe, like, ataupun share, ataupun boleh komen yang membina. Jangan condemn, nanti saya blok. Pasal kita ini bukan mau pandai mau mengajar, tapi kita share saja. Jadi itu saja, mohon maaf sekiranya ada kekurangan, itu kelemahan daripada saya sendiri. Apa yang baik itu, semua sebab asbab Allah bagi kesempatan dengan saya, kesehatan untuk bercakap. Oke, itu saja. Sekian, assalamualaikum, thank you.